warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Jumpa lagi dengan saya Alfananta Farhan Maulana di Kabar Skorjo. Baik pemirsa, pada siang hari ini tepatnya pada tanggal 4 Oktober tahun 2023 terlaksana kick-off Halaqah Fikih Peradaban yang bertempat di Auditorium Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Skorjo Situbondo. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Bertempat di auditorium lantai 2 Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Skorjo Situbondo, digelar acara kick-off Halaqah Fikih Peradaban dengan tema kontribusi Nahdlatul Ulama dalam peradaban global. Acara ini merupakan serial Halaqah Fikih Peradaban yang kedua pengurus besar Nahdlatul Ulama yang berlangsung di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Skorjo Situbondo. Halaqah Fikih Peradaban yang kedua ini dimulai sejak pukul 9.30 hingga pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dengan diawali para rombongan pengurus besar Nahdlatul Ulama terlebih dahulu berziarah ke Makbaro Almarhumin Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Skorjo Situbondo dengan dipimpin langsung oleh Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zain Ibrahimi. Pada acara ini juga dihadiri oleh segenap Ahlul Bait Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Skorjo Situbondo, segenap tamu undangan, Mahasantri Mahat Ali Skorjo Situbondo, dan para perwakilan dari mahasiswa Universitas Ibrahimi. Acara dimulai dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan sholawat julus oleh santri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Skorjo Situbondo. Dilanjutkan dengan sambutan atas nama tuan rumah yang disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Skorjo Situbondo, yakni Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zain Ibrahimi. Akhirnya kami mengucapkan selamat berhalaqah, sukses, barakallahu fikum, wa dumtum fi khairin. Dan sebagai tuan rumah tentu kami harus menyadari dan meminta maaf banyaknya ketidaksempurnaan dalam khidmah kami kepada halaqah ini. Sekali lagi mohon maaf yang tiada batas. Al-afwa minkum, Allah mahdina sirata mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini juga menampilkan keynote speech oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Dr. Honoris Causa Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, yang sekaligus membuka resmi kick-off Fikih Peradaban Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang kedua. Yang kita butuhkan sekarang ini, bukan hanya sekedar fikih dalam pengertian fiqhus syariah untuk menetapkan hukum-hukum terhadap sejumlah waqa'i yang ada saja. Yang kita butuhkan bukan sekedar satu istimbat yang bersifat reaksioner terhadap apa yang telah atau sedang terjadi. Jelas bahwa kita butuh pandangan-pandangan terkait apa yang sudah dan sedang terjadi itu. Termasuk perlunya yang tadi disebut oleh Kiai Az-Zaim, mi'adatun nazar terhadap pandangan-pandangan yang dulu mapan, tapi kalau kita paksakan sekarang, ini bisa menjadi masalah besar. Pandangan bahwa orang kafir itu tidak bisa disetarakan dengan orang mukmin di dalam kehidupan masyarakat, itu adalah pandangan yang mapan pada masa lalu. Makanya ada wawasan tentang kafir dhimmi, kafir harbi, kafir mu'ahad dan sebagainya. Karena ada pandangan ini, bahwa orang kafir, non-muslim tidak bisa disetarakan dengan muslim di dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan ada pandangan yang saya kira bersifat usuli, karena mengatakan bahwa al-aslu fil kafir halalud dami wal mal illa liman lahul aman minal imam misalnya. Ini pandangan yang dulu mapan. Memang dulu begitu adanya. Tapi kalau hari ini kita paksakan untuk menerapkan pandangan-pandangan ini yang celaka bukan cuma orang Sukorejo, bukan cuma orang Situbondo, bukan cuma orang Indonesia yang celaka, ini bisa seluruh dunia bisa celaka. Ya, pandangan bahwa kalau ada
konflik antara satu kelompok muslim dengan kelompok non-muslim, maka kewajiban muslim lainnya adalah turun tangan untuk membantu kelompok muslim itu. Apalagi kalau memang alasannya adalah alasan agama. Karena al-mu'minu lil mu'mini kal jasadil wahid. Ya. Nah, tapi kalau ini kita paksakan hari ini, wah ini dunia bisa runtuh karenanya. Karena kita lalu dipaksa untuk mengumumkan perang kepada Filipina, mengumumkan perang kepada Thailand, kepada India, kepada Cina, kepada sejumlah negara di Afrika dan Eropa dan lain sebagainya. Ini masa Allah. Nah, maka memang diperlukan, sangat diperlukan apa yang tadi direkomendasikan oleh Kiai Azaim, bahwa kita butuh i'adatun nazar terhadap sejumlah pandangan-pandangan fikih. Serta terdapat pembukaan acara Halaqah Fikih Peradaban yang ditandai penyerahan surat keputusan SK Panitia Nasional Halaqah Fikih Peradaban yang diserahkan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama kepada Kiai Haji Hudri Arif, yang kemudian dilanjutkan pemukulan beduk oleh pengasuh Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi. Halaqah Fikih Peradaban dimulai. Bismillah. Masya Allah. La yasukul khaira illallah. Bismillah. Masya Allah. La yasrifus su'a illallah. Bismillah. Masya Allah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah. Masya Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh Dr. Honoris Causa Kiai Haji Afifuddin Muhajir selaku Wakil Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Setelah itu, juga terdapat pembacaan Maulid Barzanji fi Mahlil Qiyam dengan diiringi majelis sholawat al-wijdan, dan pada sesi istirahat diisi dengan persembahan beberapa lagu oleh paduan suara Universitas Ibrahimi. Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan Halaqah Fikih Peradaban dengan dua pemateri sekaligus, yakni Dr. Honoris Causa Kiai Haji Afifuddin Muhajir dan Gus Ulil Absor Abdallah. Acara ini pun berjalan dengan menarik dan hikmah, dengan dibuktikan para peserta yang sangat antusias dengan apa yang disampaikan oleh pemateri, yang mana pada sesi akhir para peserta pun juga memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada para narasumber. Saya sangat bahagia melihat perkembangan dari Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo ini. Pondok Pesantren ini adalah salah satu yang terkemuka di antara pondok pesantren tua di lingkungan Nahdlatul Ulama, dan paling kuat perannya karena keberanian dari para kiai-kiai dari Pondok Sukorejo ini di dalam membuat keputusan yang beri jalan keluar terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh umat. Dan PBNU sengaja memilih Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo ini sebagai tempat untuk memulai serial Halaqah Fikih Peradaban yang kedua ini, karena makna simbolis bahwa disinilah titik tolak dari pengukuhan kedudukan Nahdlatul Ulama di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai pemersatu bangsa, sebagai penyangga keutuhan bangsa, sebagai pengayom bagi seluruh warga bangsa. Mudah-mudahan dengan barokah dari Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo ini, barokah dari para masyayikh yang terdahulu, semoga upaya-upaya dan maksud-maksud baik yang dicanangkan oleh kita semua mencapai apa yang diinginkan dengan sebaik-baiknya.
Hari ini tanggal 4 Oktober berlangsung pembukaan atau kick off ya, penyelenggaraan serial Halaqah Fikih Peradaban jilid kedua tahun 2023. Halaqah ini dibuka di hari ini di pesantren Salafiyah Syafi'iyah Asem Bagus Situbondo, dibuka langsung oleh Ketua Umum PBNU Gus Yahya tadi pagi, dan didampingi juga oleh Kiai Azaim dan para kiai-kiai yang lain. Kemudian dibuka antara lain dengan pidato kunci atau keynote speech oleh Gus Yahya, dan diteruskan dengan diskusi panel yang diisi oleh Kiai Afif dan saya sendiri. Nah, Halaqah ini akan berlangsung tahun ini di seluruh Indonesia selama Oktober sampai Desember, berlangsung di 250 titik. Diadakan di pondok-pondok pesantren di seluruh Indonesia, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Nah, tujuan dari Halaqah ini sebetulnya adalah ingin agar kiai-kiai ini mempunyai kesibukan ilmiah di luar kegiatan rutinnya saat ini. Kegiatan rutin kiai kan tentu ngajar di pondok pesantren, itu juga kegiatan ilmiah. Tetapi PBNU kepingin ada kegiatan ilmiah yang melibatkan para kiai-kiai di luar rutinitas kiai sehari-hari, rutinitas mengajar, yaitu mengajak para kiai-kiai untuk berpikir secara serius mengenai masalah-masalah kontemporer. Kemudian masalah-masalah kontemporer ini didialogkan, dihadapkan dengan tradisi fikih yang ada. Jadi tujuannya adalah agar fikih kita ini fikih yang betul-betul responsif terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat saat ini. Nah, kata kunci yang dipakai oleh PBNU sekarang ini adalah kata kuncinya peradaban, al-hadharah. Peradaban itu adalah istilah yang luas ya, yang dengan pengertian yang juga luas sekali. Tetapi intinya peradaban itu adalah upaya manusia, dalam hal ini termasuk manusia muslim, membangun kehidupan bersama yang lebih maslahat dan damai. Itu intinya peradaban. Peradaban intinya adalah manusia hidup bersama, dan kehidupan bersama ini ditata oleh aturan yang adil, peraturan yang fair, dan membawa maslahat bagi semua golongan dan kelompok. Nah, itu intinya peradaban. Nah, ini sebetulnya tantangan kita sebagai muslim dan terutama sebagai warga Nahdliyin, bagaimana kita bisa membangun, ikut kontribusi membangun peradaban manusia modern saat ini dengan menggunakan tradisi-tradisi yang sudah ada pada diri kita, tradisi yang ada pada fikih. Bagaimana kita menata hubungan antara negara dengan agama, bagaimana kita menata kehidupan ekonomi, bagaimana kita menata kehidupan antar warga negara, bagaimana menata kehidupan antara warga muslim dengan non muslim, bagaimana menata